Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semansa Jaya. Hari ini Senin 25 Juli 2022 akan dilaksanakan kegiatan apel pembukaan tahun ajaran baru 2022-2023. Kegiatan ini akan dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 1 Nubatukan. Kegiatan apel pembukaan tahun ajaran 2022-2023 dihadiri oleh Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Lembata dan dihadiri juga oleh seluruh satuan kependidikan yang ada di Kabupaten Lembata. Sesaat lagi kegiatan apel akan segera dimulai. Masing-masing kembali ke samping kanannya masing-masing. Berjalan! Berjalan! Perhatian semua pasukan. Respon semua dimatikan. Masing-masing diperhatikan. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara tiba di mimbar upacara. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Upacara pembukaan tahun pelajaran 2022-2023 dan program Satuan Polisi Pamung Praja menyapa sekolah tingkat Kabupaten Lembata. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Gerak. Aduh.
Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah Tuhan dan aku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu bangunlah ciptaku, bangunlah padaku, lintang kiri, gerak! Tiap-tiap panjat, 2 kali belok kanan, langkah tegap, maju! Jalan!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur, khususnya pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Undangan disilakan duduk. Serahkan. Untuk kawan, istirahat di tempat. Rep. Yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah, para penyelenggara pendidikan, para kepala sekolah, siswa-siswi utusan dari masing-masing satuan pendidikan, singkatnya hadirin sekalian yang sama saya hormati dan saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, ini kepala sekolah mesti memulai di sekolah masing-masing, karena mungkin siswa-siswi belum terbiasa harus memulai sapaan-sapaan kebangsaan itu dari sekolah, ya. Bapak Ibu kepala sekolah, ini penting buat Lembata. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kita semua boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dalam rangka apel pembukaan tahun pelajaran 2022-2023 dan launching program Satpol PP Menyapa Sekolah pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, kita semua memahami bahwa dalam dunia pendidikan manusia adalah pemeran utama, baik sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Itulah sebabnya menyapa dunia pendidikan itu kompleks, menentang namun sangat mulia. Kompleksitas dan tantangan itu terus berkembang seiring dengan perjalanan zaman. Untuk itu, maka pendidikan karakter dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan mutlak. Karakter yang kita bangun bukan hanya pada upaya untuk menumbuhkan kecakapan intelektual sebagai modal untuk membangun kreativitas dan daya inovasi, tetapi
paling utama adalah membangun karakter pribadi peserta didik agar memiliki budi pekerti yang baik. Pintar dan cerdas saja tidak cukup kalau kepribadian mereka, tingkah laku dan perbuatan mereka kurang baik. Dan salah satu nilai karakter yang wajib ditanamkan pada peserta didik adalah nilai kejujuran. Pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai kejujuran, karena nilai kejujuran menjadi yang pertama dan utama terbentuknya manusia dengan sumber daya manusia yang unggul. Hadirin yang saya hormati, salah satu fenomena yang sering kita dengar, bahkan kita saksikan sendiri, yaitu kenakalan remaja, yang mana ditemukan juga di kalangan peserta didik di daerah ini, seperti tawuran, minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Dan sering terjadi bahwa perilaku-perilaku kenakalan ini dilakukan saat jam-jam sekolah. Orang tua berpikir anaknya berada di sekolah, sementara pihak sekolah berpikir bahwa anaknya tidak masuk sekolah mungkin karena sakit atau ada halangan-halangan lain. Namun ternyata mereka ada di jalan kumpul dengan teman-temannya lagi dan juga minuman keras. Nah, ini menarik ini kalau sambutan begini. Pak Kasat luar biasa inisiatif ini. Saya kepingin aktivitas Pol PP tidak perlu di kantor kalau jam sekolah. Kontrol betul anak sekolah. Saya sebelum dilantik banyak orang bisik sama saya, Lembata tidak hanya soal kenakalan remaja yang tawuran, ada hal lain yang mesti menjadi perhatian serius. Saya lagi komunikasikan dengan banyak pihak terkait informasi yang sedikit kurang baik terhadap pelajar kita di sini. Tadi dengan Pak Kasat saya sudah informasikan, nanti coba kita ikuti secara baik, kita dekati, sehingga persoalan yang ada penilaian buruk terhadap siswa-siswi di Lembata ini mesti kita hilangkan. Saya juga mendengar informasi dari Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 terkait program apa namanya? Ya, konektivitas antara sekolah dan orang tua. Ketika siswa itu dia datang di vineyard itu, ini bunyi, ya kan? Terima kasih, orang tua menerima SMS di rumahnya bahwa anaknya sudah tiba di sekolah. Nah, ini mestinya semua sekolah, kalau ini berlaku semua sekolah, nanti Pak Kepala Sekolah coba dengan Pak Kadis coba desain itu, kita mulai disiplin untuk anak-anak kita. Kenyataan yang kita hadapi saat ini seperti ini. Oleh karena itu pengawasan kita dipandang lemah, apalagi terhadap anak-anak yang tinggal sendiri di kos. Saya baru tahu kalau ternyata banyak yang tinggal di kos di Lembata ini. Tanggung jawab ini tidak hanya pada pihak sekolah dan orang tua, tetapi adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab seluruh masyarakat. Saya memberi apresiasi kepada Satpol PP Kabupaten Lembata bersama para penyelenggara pendidikan yang berkolaborasi melahirkan program Satpol PP Menyapa Sekolah ini. Program SMS akan menjadikan Satpol PP sebagai sahabat pelajar dalam memberikan motivasi menumbuh kembangkan budaya disiplin kepada anak-anak kita, kepada para pelajar kita. Nantinya Satpol PP akan turun ke sekolah-sekolah, termasuk juga akan melakukan razia terhadap pelajar yang berkeliaran saat jam sekolah. Namun saya ingatkan agar dalam pelaksanaannya harus mengedepankan tindakan-tindakan humanis, menghindari kekerasan fisik agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Selanjutnya, saya juga perlu sampaikan bahwa
Nanti dalam pelaksanaannya Satpol PP tidak dapat berjalan sendiri. Ini adalah tanggung jawab bersama. Karena itu dibutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas sektor. Saya yakin apabila program ini dapat kita lakukan secara baik, maka kita dapat mencegah perilaku-perilaku kenakalan remaja di daerah ini dan menjadi kontribusi kita dalam upaya membentuk karakter generasi Lembata yang kelak menjadi penerus kita. Untuk Bapak Ibu Guru, ini kan hadir semua perwakilan guru SD, SMP kan? Ya, SMA semua. Nomor saya ada di mana-mana itu. Saya harus diberitahu persoalan pendidikan, persoalan Bapak Ibu Guru punya kesejahteraan dan lain sebagainya, itu saya diberitahu. Saya banyak menerima informasi yang tidak terlalu pas begitu. Kalau urusan anak sekolah, kalau kita letakkan menjadi tanggung jawab guru dan orang tua bersama masyarakat dan Pol PP, saya kepingin Bapak Ibu Guru juga menjadi perhatian Pak Kadis Pendidikan. Kalau saya tanya tadi di provinsi katanya lebih lancar, mereka punya tunjangan sertifikasi ketimbang di kabupaten. Pak Kadis, tahun depan, kalau tahun ini Bapak masih agak pelan-pelan, tahun depan saya mau buktikan Bapak lebih cepat dari provinsi untuk SD, SMP, dan MTS. Bapak harus lebih cepat. Karena toleransinya begitu. Kita mengharapkan begitu besar perhatian para guru untuk mereka punya kinerja dan lain sebagainya anak-anak kita, tapi mereka punya ya hak-hak kita abaikan, terlalu lambat. Nah, ini juga persoalan. Jadi Bapak Kadis Pendidikan, ini catatan penting Bapak Kadis. Tugas Bapak itu berat, urusan fisik-fisik di mana-mana, tetapi Bapak jangan lupa hak-hak para guru. Saya ingatkan, tidak boleh diinformasikan ya. Memang agak rumit soal penempatan guru-guru di sana sini, orang mengeluh. Nah, Pak Kadis, lagi-lagi Pak Kadis kan, ini kaitan pendidikan, jadi Bapak ini mestinya berdiri di samping saya begitu, supaya Bapak beri saya desain yang baik soal bagaimana penataan guru dengan Bapak PKSDM. Bapak berdua duduk supaya jangan ada masalah WA ini. Kenapa saya dimutasi begini? Posisikan yang baik. Kalau tanpa desain yang baik ya pasti persoalan tidak akan. Jadi tolong buat yang baik sehingga lembaga pendidikan di daerah ini bisa lebih baik. Karena anak-anak ini adalah generasi kita, generasi penerus kita. Mari saya mengajak kita semua berkolaborasi untuk menjadikan Lembata ini punya generasi penerus yang cerdas, juga beretika. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semua, hari ini anak-anak lebih sering pegang handphone. Bapak Ibu Guru mengembalikan kebiasaan kita dulu. Kita lebih banyak membaca. Hari ini anak-anak cuma search. Nanti otaknya cuma sepotong itu, dia nggak perlu baca. Dia cuma Ibu Guru mau tanya PR ini, dapat jawaban ini. Tidak kuat, tidak melekat di otak anak-anak semua. Harus baca. Saya tidak tahu program di sekolah-sekolah apakah masih ada buku-buku atau tidak, saya tidak tahu. Karena tanpa buku saya meyakini pengetahuan kita ke depan akan menurun, makin menurun. Karena handphone itu punya radiasi sangat mempengaruhi dengan
daya tahan berapa lama di kepala kita, handphone. Coba Bapak Ibu baca buku dengan yang Bapak Ibu dibaca di handphone. Mana yang lebih ingat? Pasti di buku. Sudah pasti. Akhirnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah bekerja dengan baik untuk sekolah-sekolah, untuk daerah ini. Terima kasih banyak. Tugas Bapak Ibu berat, tapi saya meyakini kalau kerja dengan hati, dengan kerendahan hati, pasti tidak terlalu punya beban yang berat. Kepada anak-anak semua, tetap belajar, jaga supaya Lembata aman-aman. Media sosial, kembali saya ingatkan, anak-anak jangan terlalu di media, tapi kurang seperti ini. Bapak Ibu guru, saya ingatkan, kendalikan media sosial untuk Lembata. Beberapa tahun saya ada di sini begitu. Saya minta kurangi. Saya paling tidak suka kalau memang mungkin akun-akun palsu, tapi kan bisa dilacak itu. Bisa dilacak. Tidak terlalu baik mulai sindir-sindir lewat media sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun pemerintah di daerah ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan dan Leu Auk Lewotana Lembata senantiasa menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Persiapan launching program Satuan Polisi Pamong Praja menyapa sekolah. Undangan dimohon berdiri. Pernyataan launching oleh pembina upacara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan restu leluhur Lewotana Leu Auk, serta didasari oleh keinginan untuk saling melengkapi dalam melaksanakan pembangunan daerah, bangsa, dan negara Republik Indonesia, maka pada hari ini, Senin tanggal 25 Juli 2022, dengan ini saya meluncurkan program Satuan Polisi Pamong Praja menyapa sekolah Kabupaten Lembata secara resmi. Semoga Tuhan dan leluhur Lewotana Leu Auk selalu menyertai kita. Penyerahan dokumen komitmen bersama oleh perwakilan sekolah dan penyelenggara. Ya ibu bapak nih malu le. Gimana nih?
Pembacaan doa. Marilah berdoa. Allah penyelenggara hidup, kami bersyukur atas anugerah berkat dan rahmat-Mu yang telah kami alami sepanjang hari-hari hidup kami hingga saat ini. Engkau berkenan menghimpun kami semua insan pemerhati pendidikan sebagai keluarga besar penyelenggara pendidikan di Kabupaten Lembata ini. Dalam rangkaian kegiatan acara launching program Satpol PP Menyapa Sekolah yang dipadukan dengan apel pembukaan tahun pelajaran 2022-2023 tingkat Kabupaten Lembata. Kami mohon anugerah berkat dan rahmat-Mu serta roh kebijaksanaan agar kegiatan hari ini menjadi berkenan di hadirat-Mu, berkat bagi kami semua yang merencanakan dan akan melaksanakannya bagi anak-anak-Mu yang Engkau percayakan kepada kami untuk mengasuh dan mendidik mereka dengan kasih sayang. Ya Tuhan, Guru ilahi kami nan bijaksana, anugerahkanlah kami roh kebijaksanaan agar kami bijak dalam berkata dan berbuat akan apa yang kami rencanakan dan yang akan kami laksanakan di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Ya Allah Maha Pengampun, ampunilah dosa dan salah kami, agar kami dengan kebebasan sejati dimampukan untuk memberikan teladan, nasihat dan petua yang mendidik, dan menunjukkan jalan yang baik dan benar seturut kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa selesai. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Undangan disilakan duduk. Upacara selesai, pemimpin upacara membubarkan barisan. Menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu-lagu daerah Lembata.